Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas sedikit tentang enaktivisme dengan matematika. Kalau teman-teman tahu, untuk enaktivisme atau enaktif itu dapat kita jumpai di suatu teori belajar yang dikemukakan oleh Jerome Bruner. Nah, dalam teori belajar Jerome Bruner sendiri mengatakan bahwa suatu pembelajaran atau kegiatan belajar dari siswa itu tergolong atau menjadi terdeskripsikan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah enaktif, yang kedua adalah ikonik, yang ketiga adalah simbolik. Kalau kita ambil secara utuh dari teori Jerome Bruner sendiri, itu menjelaskan suatu tahap pembelajaran dari seorang anak atau seorang siswa, di mana apabila untuk atau tahap perkembangan enaktif itu adalah untuk anak yang berusia 0 sampai 2 tahun, di mana tahap enaktif sendiri ini dimaknai sebagai kegiatan belajar yang membutuhkan suatu objek konkret untuk siswa. Terus kalau selanjutnya untuk tahap ikonik itu dari anak 2 sampai 4 tahun, di mana seseorang akan memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga yaitu tahap simbolik untuk anak usia 5 sampai 7 tahun, di mana seseorang telah mampu untuk memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan berlogika. Nah, untuk yang kita ulas untuk kali ini yaitu secara khusus yaitu tahap enaktif. Tahap enaktif tadi seperti yang saya jelaskan bahwa tahap ini bersifat tindakan. Anak akan terlibat langsung dalam pembelajaran melalui suatu model atau suatu benda yang konkret sebagai medianya untuk mencapai pengetahuan yang akan dituju. Nah, dan enaktif sendiri kaitannya dengan pembelajaran matematika adalah di mana benda-benda konkret tersebut digunakan untuk mencapai suatu konsep matematika yang abstrak. Nah, kalau kita tahu sendiri, dalam hal ini bisa kita tinjau atau bisa kita lihat bisa diterapkan di dalam beberapa model pembelajaran yang ada. Mungkin bisa dalam model pembelajaran problem based learning ataupun project based learning, di mana nanti sebagai contoh misalkan siswa membutuhkan suatu benda konkret untuk membangun pengetahuan yang akan dituju. Misalkan kalau siswa ingin belajar tentang transformasi geometri misalkan, mereka membutuhkan suatu benda konkret sebagai contoh motif kain batik ini. Nah, mereka akan mengamati atau belajar melalui benda konkret ini, motif batik ini, mengamati motif-motif yang ada di sini. Apakah dalam motif ini itu menggunakan tentang konsep-konsep transformasi yang sudah atau konsep-konsep transformasi yang akan dipelajari, misalkan translasi dan lain sebagainya. Dan pun kalau misalkan untuk belajar tentang luas permukaan misalkan, nah mereka pasti membutuhkan suatu benda konkret, misalkan seperti ini, bungkus tripod misalkan, ini berbentuk balok. Nah, kalau siswa dalam kegiatan pembelajarannya, mereka dapat membangun pengetahuannya, mencari misalkan luas permukaannya dari benda ini yang dimodelkan seperti balok itu seperti apa. Nah, melalui beberapa model pembelajaran seperti problem based learning maupun project based learning, hal ini bisa dilakukan juga. Artinya enaktif tahap belajar atau model belajar enaktif dalam matematika itu adalah
sebagai salah satu cara untuk membangun pengetahuan atau mendapatkan pengetahuannya melalui benda-benda konkret yang ada. Jadi tahap ini atau kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi siswa tentunya dalam membangun atau menyajikan atau memahami konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak. Oke, mungkin sampai situ ulasan atau review singkat, penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye bye.